Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Absalom Melbonardo Cesaria Sugian dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 125230099. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang buku putih Reforma Agraria. Ini berdasarkan apa yang sudah saya rangkum. Buku putih Reforma Agraria lahir sebagai sebuah dokumen strategis yang merangkum gagasan dan arah kebijakan untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Latar belakang penyusunannya tidak terlepas dari sejarah panjang ketimpangan penguasaan tanah yang bermula sejak masa kolonial hingga saat ini. Tanah yang sejatinya menjadi sumber kehidupan rakyat banyak, seringkali terfokus pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar petani hanya menggarap lahan sempit. Bahkan ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Reforma agraria kemudian hadir sebagai upaya untuk menata kembali struktur penguasaan tanah. Tujuan utamanya untuk mengurangi ketimpangan, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk para petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Dalam pandangan buku putih, tanah bukan sekedar aset ekonomi yang diperjuangkan, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, reforma agraria diuraikan melalui beberapa strategi pokok, seperti yang pertama, restribusi tanah, yakni pembagian tanah negara atau tanah yang dikuasai berlebihan oleh korporasi kepada rakyat yang membutuhkan. Kedua, pembaruan hukum agraria. Dengan penyelenggaraan berbagai peraturan yang seringkali tumpang tindih antara undang-undang pokok agraria dengan undang-undang sektoral. Yang ketiga, penataan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pengakuan hak masyarakat adat. Yang keempat, penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung jalannya program. Dan yang kelima, pendampingan pasca restribusi agar penerima tanah mampu mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. Namun, buku putih juga tidak menyoroti sejumlah tantangan yang menghadang pelaksanaan reforma agraria. Permasalahan terbesar adalah konflik kepentingan antar masyarakat, korporasi, dan pemerintah, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Selain itu, masih ada dualisme regulasi, data pertanian yang belum akurat, dan tekanan investasi yang besar seringkali mengorbankan lahan pertanian rakyat. Meski demikian, harapan besar tetap digantungkan pada reforma agraria sebagai jalan menuju keadilan sosial. Program ini diharapkan hanya sebagai pembagian tanah, tetapi juga transformasi sosial ekonomi yang menjadikan masyarakat lebih sejahtera, desa lebih mandiri, dan pembangunan lebih berkelanjutan. Dengan demikian, reforma agraria menjadi wujud nyata dari amanat UUD 1945 untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.